Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya memperkenalkan diri. Nama saya NS Husin SKMKes. Saya sebagai pengajar atau dosen di perguruan tinggi di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Usaha Palembang. Saya mengajar di sini sudah 19 tahun, ya, mulai dari 2006 sampai sekarang. Dan adapun mata kuliah yang saya ampuh yaitu keperawatan gawat darurat, kemudian keperawatan kritis, keperawatan bencana, serta ilmu dasar keperawatan. Itu yang saya ampuh di program studi keperawatan. Dan juga saya mengampu di mata kuliah di Profesinas, yaitu di mata kuliah medikal bedah, kemudian mata kuliah keperawatan gawat darurat. Dan mungkin itu yang dapat saya sampaikan dan saya perkenalkan, ya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, apa kabar semuanya hari ini? Baik. Ya, baik teman-teman. Pagi ini ya saya kepada teman-teman saja ya. Saya Husin ya. Nanti akan memberikan materi ya, di mata kuliah keperawatan gawat darurat. Ya, gawat darurat. Ya, nanti akan pertemuannya yang tentang materi tentang shock. Ya. Baik, sebelum mulai teman-teman ya, sebelum mulai di pembelajaran kali ini, baiknya kita memberikan yel-yel serta kita akan ajar pada hari ini. Kami silakan teman-teman. Perhatian. Marilah teman-teman, sebelum kita mulai belajar pada sore hari ini, baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Salam bina usaha. Bina Usada Prabowo. Bukti utama bina usaha. Israel jujur, peduli, disiplin, yes. Maju bersama. Bina Usada. Ya, baik ya, terima kasih teman-teman ya untuk hari ini seperti biasa kita lakukan pertemuan materi pengobatan tentang shock ya. Baik, ada yang mengetahui kalau shock itu kan seseorang yang mengalami terjadi pada tubuh manusia, baik terjadi dari trauma, ya, masalah di jantung, darah, kemudian juga masalah di kecelakaan ya pada tubuh manusia. Nah, dikatakan shock itu mengalami di bagian mana? Ya, silakan. Mengalami pada sistem sirkulasi. Oke, sirkulasi. Baik, terima kasih ya. Nah, sirkulasi ini merupakan sama kayak yang dikatakan aliran. Ya, aliran yang nanti akan mengirimkan ke seluruh tempat. Contoh seperti apa? Seperti PDAM. Tahu PDAM? PDAM itu merupakan perusahaan air, ya, yang akan mengirimkan air ke rumah. Tapi kalau salah satu aliran itu terganggu, namanya sirkulasinya bermasalah, berarti dia akan mengalami masalah pada sirkulasi kemudian aliran air. Nah, kalau pada tubuh manusia, masalah di mana? Masalah di sirkulasi atau peredaran darah pada manusia. Ya, itu yang dikatakan di sirkulasi. Ya, oke. Jantung. Ya, teman-teman sudah tahu atau jantung? Oke, ya, beberapa hal ya. Oke. Nah, jantung, ya, di jantung ini merupakan yang dikatakan ada vena cava, ya, ada arteri, ya, ada aorta, ya, ada atrium, ada ventrikel. Ya. Nah, di mana nanti, ya, darahnya akan mengalir ke seluruh. Itu secara anatomi. Jadi, teman-teman, kalau melihat ini memang ternyata tubuh kita ini ada mesinnya. Ya, mesinnya apa? Mesinnya jantung. Ya, jantung ini akan diisi apa? Ada darah. Ya, darah nanti masuk ke dalam atrium. Ya, nanti di atrium itu akan berisi penuh. Ya, kemudian takutnya membuka masuk ke ventrikel. Ya, nah, nanti di ventrikel masuk ke vena. Itu namanya ada vena cava superior, mengalirkan darah. Ya, kemudian nanti ada vena cava inferior, mengalirkan darah yang mana? Radiasi itu. Kemudian dia akan masuk ke atrium kanan dan nyemplung di luar. Ya, maka dia merupakan atrium kanan.
Nah kemudian juga teman-teman ya, nanti ya darah yang dialirkan masukkan ke arteri pulmonalis kanan, ya, ke arteri pulmonalis kanan. Nanti akan ngalir ke darah kemana? Nanti dia masuk ke ventrikel kanan, ya, mana ke paru-paru kanan. Itu aliran darah kita yang ada. Nah setelah berproses di paru-paru kanan, masuk lagi ke arteri pulmonalis kiri yang mengalirkan darah yang kayak sirkulasi. Nah di mana juga vena pulmonalis kanan ini teman-teman yang mengalirkan darah yang banyak keluar dari paru-paru kanan ke kaki. Dan juga kalau vena pulmonalis kiri ini mengalirkan darah kayak keluar di paru-paru kiri, yang nanti kawah ini merupakan arteri yang besar. Jadi kalau arteri ini terganggu, ya arteri ini tidak ada teman-teman. Ya yang akan mengalirkan ke seluruh tubuh. Inilah mesinnya ada di dalam tubuh. Ini secara anatominya sebelum terjadi shock pada tubuh. Ya. Nah ini ada namanya di anatomi pembuluh darah. Ya anatomi pembuluh darah ada arteri, vena, kapiler. Nah kalau teman-teman bayangkan kalau dilihat dari slide tersebut, nah kalau di sini, ya, arteri membawa darah yang kaya apa? Oksigen dari jantung ke lingkungannya, itu fungsi arteri. Ya sama dengan kalau di PDA itu ada booster, ada tertulis booster ya. Nah di booster di komunitas sebelah ada, nah tertulis booster. Nah booster ini merupakan komponen. Nah kemudian juga mengajarkan apa? Namanya vena atau pipa. Ya kalau di PDA itu pipa, vena itu merupakan pembuluh darah. Dan akan membawa darah yang miskin oksigen. Ya, yang banyak sekali oksigen itu di arteri. Kalau yang miskin oksigen itu di pembuluh darah. Ya, sudah terbayang ya. Nah, ada juga kapiler. Nah, kapiler itu pembuluh darah ini bertugas untuk menghubungkan arteri kecil ya dengan vena arteri. Jadi kalau dia arterinya bermasalah, berarti pompanya tidak bekerja. Nah, kalau venanya bermasalah, arterinya bagus, pompanya bagus, venanya kalau pipanya pecah, berarti akan menjadi masalah. Ya, seperti apa? Kalau terjadi luka bacok, robek, darahnya ngalir deras, nah itu berarti pembuluh darahnya yang robek. Atau kalau di PDA pipanya yang pecah, itu yang robek. Ya. Nah, kemudian kapiler ini merupakan lapisan kecil, ya kapiler ini. Ya. Jadi di sini teman-teman ya. Arteri ini ya, ciri khasnya kalau dia mengalami masalah keluar darah kalau mengalami arteri apa ciri khasnya? Warnanya merah terang. Ya merah kan? Terang. Ya terang warna merah, tetapi keluarnya nyempur, nembak, merah terang dan nyempur. Ya. Nah kemudian ya kalau pembuluh darah, kalau jadi berdarah, apa warna darahnya? Merah terang. Tetapi ngalirnya deras, tidak nyembur. Nah, dia mengalir deras, tidak nyembur. Nah, ini kalau dia mengenai di bagian vena. Ya. Nah, kemudian juga, ya, ada namanya kapiler. Kapiler itu kalau seseorang itu mengalami masalah di kapiler, ciri khasnya apa? Darah mengalirnya deras, merah terang, tetapi cepat kering. Nah, itu bedanya seseorang itu mengalami masalah di bagian tubuh. Ya kalau dia menggunakan kapiler, dia ini merahnya merah gelap, namun dia apa? Pasti kering. Ya itu biasanya bagi dia kena di bagian kapiler. Kapiler itu merupakan lapisan kulit yang teratas. Jadi kalau teman-teman mengalami itu ada kena jarum sentul misalkan, atau luka robek di bagian ini, kemudian dia ngalir. Tapi kalau dia bersihkan cepat baik sembuh dan kering, dia hanya mengenai bagian kapiler, tidak mengenai bagian pembuluh darah dan arteri. Nah inilah yang merupakan yang ada di bagian tubuh kita. Ya, jadi sirkulasi merupakan tempat mengalirnya darah dari pembuluh darah. Itu yang sebelum kita masuk ke masalah shock. Ya. Ini saya uraikan dulu beberapa hal. Ya. Nah komponen darah ada namanya plasma darah. Yang nanti darah itu mengalir dan namanya plasma darah. Ada juga sel darah. Tadi sudah jelaskan. Baik, ada pertanyaan juga. Ya silakan. Nama siapa? Namanya Dr. Dia. Komponen
jelas ya, ada 3 komponen orang yang punya masa. Komponen pertama jantung. Ya, kalau jantung bermasalah bisa menyebabkan seperti ini. Jadi dia dari mana? Irama jantung. Nah, pernah teman-teman datang ke rumah sakit ada rumah kecil. Nah, jadi irama jantung yang naik turun itu, ya, tidak teratur. Ada yang seperti tiang listrik. Itu gelombang R. Nah, jadi kalau R-nya tidak sama letaknya, dia dari mana tidak sama, lihat itu kotak yang ada di situ. Nah, ada kotak besar dan kotak kecil. Iya. Kalau jumlahnya R ini sama, kotak ini dengan kotak ini, dengan R yang lainnya sama sama kotaknya, misalnya 7 kotak, ini 7 kotak berarti namanya reguler teratur. Nah, kalau dia ini 4 kotak, R ini 4 kotak, ini R ini 7 kotak, berarti tidak teratur, berarti ada masalah. Dilihat dari mana lagi? Gelombang QRS. Ya, ada QRS metrik ini yang melebar. Nah, jadi normalnya berapa? Normalnya 3 kotak kecil. Kalau dia lebih dari 3 kotak kecil, berarti tidak normal. Jadi rasanya normal. Nah, satu lagi apa? Kalau QRS di depannya ada gelombang lagi seperti berkurang. Itu berarti ada gelombang P. Kalau dia ada gelombang P, berarti apa? Kalau tidak ada gelombang P, itu yang misalnya transfer kardiogen. Komponen kedua, apa? Komponen kedua pembuluh darah. Ya, salah satunya pembuluh darah itu masalah itu akan menyebabkan misalkan luka robek. Berarti darah itu keluar. Berarti pembuluh darah tidak mampu bekerja untuk mengirimkan ke sistem yang lain. Nah, ini yang bisa menyebabkan shock, bisa menyebabkan shock distributif. Ya. Kemudian satu lagi komponen apa nih? Komponen darah. Ya. Kalau terjadi terakalitas, kalau darahnya banyak, darahnya tidak ada lagi di dalam pembuluh darah itu, jantungnya berfus. Pipanya pembuluh darah itu tapi tidak ada. Nah, itu sama itu menjadi menyebabkan shock pneumonia. Itulah 3 komponen. Baik, jelas? Oke, baik. Ada lagi pertanyaan satu lagi? Ya, silakan. Bagaimana proses pembekuan darah ketika terjadi luka pada tubuh? Oke, jadi pembekuan darah ya. Nah, jadi di sini proses pembekuan darah namanya dikatakan dia ada kalau menjadi Hb hemoglobin. Jadi pembekuan darah kalau ini normal ya, kalau dia normal, salah satu tidak bermasalah. Misalkan tadi 3 komponen yang bermasalah. Kalau 3 komponen yang tidak bermasalah, oksigen masuk data. Ya, nanti ada proses di pernapasan di alveoli. Nah, sisa 5% tadi nanti menjadi adanya berapa ini menjadi hemoglobin. Ya. Nah, kalau dia bermasalah 3 komponen ini darahnya banyak darah, jantungnya bagus, pipanya bagus, tapi darahnya kurang. Nah, nanti hemoglobin itu tidak terbentuk yang terjadi pada tubuh manusia. Apalagi tadi pembuluh darahnya robek yang lebih pas lagi. Ya. Nah, nanti tidak bisa masuk oksigen ke dalam itu yang akan menghantarkan atau membentuk jadi hemoglobin. Itu ya. Oke, cukup ya. Oke, baik. Nah, untuk pertemuan ini teman-teman ya, jadi itulah seseorang itu akan mengalami shock, ya, mengalami shock sehingga ada 3 komponen tersebut. Jadi, pertama apa? Komponen pertama jantung. Komponen kedua? Baik, terima kasih banyak ya. Jadi kalau misalkan ketemu korban atau seorang dirawat di rumah sakit, maka tensinya rendah, kemudian nadinya tidak teratur, ya termasuk juga di 3 komponen. Ya, mungkin itu saja pertemuan pada hari ini ya. Saya pertemuan hari ini lebih kurang saya mohon maaf ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.